Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun saudara menyaksikan tayangan video ini. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar bagaimana membuat soal kuis atau jawaban pada laman sepada kita yang menggunakan model untuk soal tipe berhitung atau calculated. Nah, dengan menggunakan tipe ini memungkinkan kita untuk membuat pertanyaan dengan beberapa variabel perhitungan, di mana setiap variabel kita bisa memasukkan sangat luas, sangat beragam angkanya, variasi angkanya, sehingga meminimalkan kemungkinan atau kesempatan bagi peserta kuis atau ujian yang bermaksud untuk bekerja sama menyelesaikan ujiannya, karena setiap peserta mendapatkan soal dengan variabel yang sama tetapi angka yang berbeda-beda. Mari kita sama-sama membuatnya. Ya, seperti biasa, pertama kita harus menambahkan aktivitas di kelas pada kita. Dalam hal ini kita menambahkan aktivitas kuis. Pilih kuis, kemudian kita tekan tambahkan atau add. Kita beri nama, misalnya ini kuis 1. Kemudian deskripsi dan settingan lain kita skip dulu untuk tutorial ini. Kita simpan, save and display. Selanjutnya kita edit quiz. Kita tekan add dan memilih plus a new question. Nah, kita menambahkan tipe soal calculated. Tekan add atau tambahkan. Baik, jadi kita kasih nama question name-nya, misalnya soal menghitung jarak. Pertanyaannya, contoh soalnya seperti ini. Aaron berkendara dengan kecepatan sekian kilometer per jam. Sekian kilometer per jam selama sekian jam. Hitunglah jarak yang telah ditempuh oleh Aaron. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau menyampaikan bahwa di dalam soal ini kita memberi variabel A dan B. Ya, A dalam hal ini adalah kecepatan berkendara dan B adalah waktu tempuh berkendara tersebut. Nah, variabel A dan B ini masing-masing kita tuliskan dalam kurung kurawal. Nah, untuk soal di sepada ini A dan B nilainya akan berbeda-beda antara peserta satu dengan peserta yang lain, sehingga variasi soal menjadi lebih beragam. Nah, ini dimaksudkan agar misalnya tidak ada siswa atau mahasiswa atau peserta ujian atau kuis ini yang saling bekerja sama, karena soalnya di angka dalam hal ini kecepatan dan waktu tempuh itu berbeda-beda. Nah, di Spada atau di Moodle Spada ini A dan B
variabel A dan B ini disebut sebagai wildcard. Oke, kita lanjut. Kemudian di format kita skip, biarkan seperti ini. Satu, general feedback kita skip juga ya, boleh kita mau isi boleh tidak. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian answer ya. Tentu saja untuk menjawab soal ini, maka rumus yang kita gunakan adalah untuk menghitung jarak. Dalam soal ini rumus yang kita gunakan adalah variabel A dikali dengan variabel B ya. Nah, kita tuliskan di sini rumusnya, yaitu A kali B ya. Nah, selama peserta kuis atau ujian ini menggunakan rumus ini dalam perhitungannya, maka jawabannya akan benar. Jadi kita kasih skor grade 100 ya. Kemudian toleransinya bisa kita skip di bagian sini. Kemudian answer display ini bisa kita seperti ini, tidak perlu kita ubah settingannya. Feedback boleh kita kosongkan dan seterusnya. Kemudian unit handling dan sebagainya ini boleh kita skip untuk tutorial ini. Kita selanjutnya tekan save changes and continue editing. Ya, setelah kita save and continue editing, yang perhatikan bahwa share wildcards di sini belum ada ya, belum ada kategori di sini. Wildcards ini sekali lagi adalah variabel dalam perhitungan ini. Untuk contoh yang kita berikan tadi, variabelnya adalah A, yaitu kecepatan berkendara, dan B adalah waktu berkendara. Nah, sekarang kita akan melakukan setting untuk variabel A dan B ini. Caranya kita ke bawah dulu, kita gulung ke bawah, kemudian kita save changes. Baik. Nah, sekarang kita akan set variabel A dan variabel B yang di Moodle sekali lagi disebut sebagai wildcard. Nah, karena untuk soal ini kita belum punya wildcard, belum pernah kita buat wildcard sebelumnya, maka kita pilih will use a new share dataset untuk variabel A, demikian juga untuk variabel yang B. Kemudian synchronize-nya kita pilih saja do not synchronize, kemudian kita tekan next page. Oke. Nah, sekarang kita melihat bahwa dalam tabel ini bahwa kita sudah punya variabel A dan B, kemudian belum ada besaran variabel yang kita berikan ya. Nah, sekarang di contoh ini diberikan 6 ya, contohnya yang sudah diatur oleh sistem model ini, kita abaikan saja. Yang perlu kita atur ada di range of values ini ya. Jadi minimum kita punya 1 dan maksimum 10 ya. Decimal places saya mau 2 ya misalnya. Kemudian yang lainnya kita yang distribusinya kita biarkan seperti ini, uniform. Maksudnya gini ya. Untuk variabel A, maka nilai yang dimasukkan oleh sistem nanti adalah mulai dari 1 sampai 10 ya. 1,01, 1,02 yang pasti besarannya 1,2 desimal di belakangnya dan maksimal 10 di yang paling besar. Artinya untuk setiap peserta itu akan mendapatkan soal yang variabel A-nya itu antara 1 dengan 10. Oke. Demikian juga dengan yang B, kita range value-nya misalnya 1 sampai 10 juga. Oke, decimal places-nya kita pilih 0 saja karena
Untuk contoh ini misalnya saya mau waktu yang ditempuhnya itu bulat gitu ya, misalnya sekian, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini contohnya untuk soal yang di atas. Oke. Nah, sekarang kita punya satu, perhatikan di sini ya, kita untuk variabel A dan B jumlahnya itu masing-masing masih 0, belum kita tambahkan. Sekarang kita akan tambahkan variabelnya yang sudah kita buat dengan menekan add ini atau tambahkan. Nah, sekarang sudah masuk 1 ya di tabel ini, item counts-nya sudah bertambah 1 yang kita tambahkan tadi. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi, tekan add. Nah, sekarang sudah 2 dan seterusnya. Kita bisa menambahkan sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Kita tambah 1 per 1 atau kita mau tambah sekaligus, misalnya 10 ya. Jadi 10, kita lihat di sini, ini baru 3 count-nya. Sekarang kita tambahkan sekaligus 10. Oke, jadi sudah ada 13 kemungkinan nilai A untuk variabel A dan 13 kemungkinan untuk variabel B ya, dan seterusnya. Ini artinya bahwa untuk soal antara soal peserta yang satu dengan soal peserta yang lain itu bisa sampai 13 kemungkinannya untuk berbeda angkanya untuk variabel A dan untuk variabel B. Oke. Kalau kita mau hapus variabelnya, boleh kita tekan 1, misalnya ini sudah 13 ya. Saya mau hapus 1, saya tinggal tekan delete. Nah, sekarang tinggal 12. Oke. Seperti itu. Selanjutnya kita save change. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana tampilan dari soal tersebut yang sudah kita set ya. Ya. Jadi hitunglah jarak yang telah ditempuh oleh Aaron ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, nah saudara perhatikan bahwa untuk soal yang ini variabel A-nya 2,55 km per jam selama 3 jam. Kalau misalnya saya refresh ya, kita lihat angka untuk variabel A dan variabel B ini akan berubah. Kelihatan sekarang sudah jadi 9,54 dan 3 jam. Kita refresh lagi. Sekarang 3,94 dan 10 jam. Oke. Jadi ini ada karena kita tadi set sampai 12 kemungkinan, maka angka variabel A dan variabel B ini akan berubah sebanyak 12 kemungkinan untuk setiap peserta yang atau peserta, maksud saya untuk setiap peserta yang mengikuti kuis atau ujian ini. Demikian tayangan video kali ini tentang bagaimana memasukkan pertanyaan soal kuis atau ujian dengan tipe pertanyaan berhitung atau calculated di Spada kita yang menggunakan LMS Moodle. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.